Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang garis besar teknologi otomotif. Sebetulnya di channel Sekolah Online Teknik Otomotif kita sudah membahas hal-hal yang lebih kompleks, yang lebih spesifik. Namun video ini akan sangat berguna bagi siswa-siswa yang baru saja mempelajari teknologi otomotif. Oke, di video kali ini kita akan membahas pertama mengenai komposisi kendaraan. Jadi, kendaraan ringan, khususnya automobil, itu terdiri dari apa saja. Yang kedua, klasifikasinya. Jadi, kendaraan ringan, automobil, itu terdiri dari secara garis besar komponen berikut. Di sini yang saya tunjukkan yaitu mesin. Jadi, tentu saja kendaraan memiliki penggerak berupa mesin atau engine. Di zaman sekarang ini yang paling populer adalah bensin ataupun diesel. Dan yang sedang marak berkembang yaitu penggerak listrik, motor listrik, dan juga hybrid untuk saat ini. Berikutnya adalah drivetrain atau sistem penggerak. Jadi drivetrain ini adalah sistem yang meneruskan daya yang dihasilkan oleh mesin atau engine menuju ke roda. Dan berikutnya adalah chassis, khususnya secara lebih spesifik adalah suspensi. Jadi sistem suspensi ini adalah sistem yang berfungsi untuk menopang kendaraan dan juga menjaga kenyamanan dan kestabilan kendaraan. Berikutnya adalah masih dalam kategori chassis. Secara spesifiknya adalah sistem kemudi. Sistem kemudi ini berfungsi untuk mengendalikan arah pengemudian kendaraan dengan membelokkan kedua roda depan. Berikut masih dalam kategori chassis, khususnya sistem rem. Sistem rem ini berfungsi untuk memperlambat dan menghentikan laju kendaraan dengan menjepit atau menghentikan putaran roda. Secara lebih spesifik, ada video yang lebih detail di channel Sekolah Online Teknik Otomotif untuk tiap-tiap komposisi ini. Baik, kita lanjut ke kanan. Ini adalah kelistrikan mesin. Kelistrikan mesin merupakan sistem yang berfungsi untuk menunjang kinerja atau bekerjanya mesin. Ya, contohnya adalah busi atau sistem starter dan lain sebagainya. Lebih detailnya ada juga video mengenai ini di channel Sekolah Online Teknik Otomotif. Lanjut, kelistrikan bodi masih dalam kategori kelistrikan, tapi ini secara lebih spesifiknya adalah sistem kelistrikan yang menunjang bisa dikatakan body ya. Jadi selain mesin seperti lampu, wiper atau radio bahkan dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah body. Ini secara garis besar body, tapi bisa kita asumsikan juga di sini body yang unibody itu termasuk dengan rangka. Oke, kita lanjut. Klasifikasi kendaraan berdasarkan tenaga penggeraknya. Untuk zaman sekarang ini ada 5 jenis. Yang pertama bertenaga penggerak bensin, mesin bensin. Yang kedua adalah solar. Ketiga hybrid.
Hybrid ini adalah sistem penggerak kombinasi antara mesin pembakaran internal seperti bensin dan solar digabungkan dengan motor listrik. Jadi outputnya adalah kedua dari mesin pembakaran internal dan juga motor listrik, dan umumnya disebut sebagai hybrid. Yang keempat adalah kendaraan listrik. Ini murni listrik, sehingga tenaga penggeraknya adalah motor listrik, dan sistem ini memerlukan baterai dan kontrol tenaga, sistem kontrol. Dan yang kelima, yang ini mungkin sangat jarang, adalah bertenaga penggerak, bukan tenaga penggerak juga, tapi bisa kita katakan sumber penggeraknya adalah hidrogen. Ini sebetulnya bisa berbentuk mesinnya ya, bisa berbentuk internal combustion engine atau sistem mesin pembakaran internal ya. Tapi bahan bakarnya adalah hidrogen, atau yang kedua selain mesin pembakaran internal yaitu listrik. Oke, kita lanjut. Berdasarkan tenaga penggerak mesin bensin tentu saja memerlukan bahan bakar petrol atau bensin atau gasoline. Detailnya ada video spesifik di channel sekolah online teknik otomotif. Jadi secara garis besar terdiri dari mesin, tangki bahan bakar, dan saluran, yang sebetulnya ini tidak detail ya. Jadi sistemnya adalah tangki bahan bakar menyimpan bahan bakar dan disalurkan ke mesin. Berikut ini adalah kendaraan bermesin diesel. Secara garis besar juga sama seperti mesin bensin. Mesin, saluran bahan bakar atau sistem bahan bakar, dan bahan bakar tersimpan di tangki bahan bakar. Detailnya ini tidak sesederhana ini ya. Tidak sesederhana yang saya katakan, tetapi ada sistem lainnya seperti sistem injeksi, pompa bahan bakar, saringan bahan bakar, dan seterusnya. Detailnya ada di channel, di video yang lainnya. Berikut ini adalah kendaraan hybrid seperti yang kita lihat di slide sebelumnya. Kendaraan hybrid ini menggabungkan mesin pembakaran internal ya, yang menggunakan proses pembakaran bahan bakar, disebutnya itu mesin pembakaran internal, digabungkan dengan motor listrik ya. Jadi sumber penggeraknya adalah gabungan keduanya, dan ada komponen bantuan lainnya seperti inverter. Inverter ini berfungsi untuk mengubah arus DC yang tersimpan pada baterai menjadi arus AC atau arus arah menjadi arus bolak-balik. Dan ada komponen lainnya seperti transaxle. Transaxle ini sebetulnya termasuk di sistem drivetrain. Detailnya ini akan kita bahas di video yang lainnya. Terakhir, bukan yang terakhir, ini yang keempat, kendaraan listrik, murni listrik. Seperti yang kita lihat sebelumnya, sumber penggeraknya adalah motor listrik, lalu dia juga memiliki unit kontrol tenaga seperti inverter dan komponen pendukung lainnya, dan baterai yang relatif besar ya, karena satu-satunya sumber energi dari sistem ini adalah energi listrik yang disimpan pada baterai. Terakhir adalah fuel cell hybrid yang berbahan bakar hidrogen. Jadi ini contoh yang kita lihat di sini adalah hidrogen yang diubah menjadi listrik ya, jadi energi kimia menjadi energi listrik.
Ini simbolnya tidak berbentuk seperti aslinya ya. Jadi motor listrik, ada juga unit kontrol tenaga, fuel cell, dan juga sistem penyimpanan hidrogen. Ini sebetulnya tidak berbentuk kotak, ada yang berbentuk tabung hidrogen, dan dia juga memiliki baterai cadangan. Terakhir, klasifikasi berdasarkan tenaga penggerak. Ini juga sebetulnya secara detail sudah ada videonya di channel Sekolah Online Teknik Otomotif. Yang pertama adalah front engine, front drive. Jadi front engine maksudnya mesin atau engine-nya itu terletak di depan kendaraan. Ini kita lihat ini simbol steer ya, atau roda kemudi. Front engine, mesin di depan, dan juga roda penggerak di depan. Jadi dari mesin, transmisi, kopling, dan selanjutnya detailnya seperti yang saya katakan ada di channel. Itu roda depan. Umumnya kendaraan yang menggunakan sistem ini adalah kendaraan seperti sedan ataupun hatchback. Yang kedua adalah front engine, rear drive. Front engine, mesin di depan, rear drive, roda penggerak di belakang. Jadi menggunakan sistem pemindah daya yang meneruskan roda ke belakang. Jadi singkat saja saya katakan ya, dari mesin, kopling, transmisi menuju ke propeller shaft atau poros apa ya bahasa Indonesia, poros penggerak, poros pemutar, diferensial, lalu ke roda belakang. Contohnya seperti mobil SUV atau MPV. Merek mungkin contohnya Avanza atau apalagi ya, Mitsubishi Pajero. Tapi itu juga ada yang 4WD yang akan kita lihat di nomor 4. Oke, sebelumnya kita lihat nomor 3 di sini. Midship engine, rear drive. Jadi mesin sebetulnya di tengah atau di belakang ya, midship engine, rear drive, roda penggerak belakang. Contohnya seperti sedan sport atau supercar ya, mesinnya di belakang. Contoh Lamborghini, Ferrari, mesinnya di tengah atau di belakang, dan penggerak di belakang. Yang terakhir adalah four-wheel drive. Jadi mesin bisa umumnya di depan ya untuk four-wheel drive, dan roda penggeraknya adalah keseluruhan roda. Umumnya seperti mobil lintas alam. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Seperti front engine, front wheel drive, ini memiliki handling yang lebih baik karena roda depan yang merupakan roda kemudi ya untuk mengarahkan kendaraan juga berperan serta sebagai penggerak, sehingga memiliki handling yang lebih baik. Tapi dalam hal traksi, akselerasi, front engine front wheel drive tidak lebih baik dibandingkan dengan front engine rear drive, karena pada saat akselerasi beban kendaraan itu, pusat beban kendaraan agak bergeser ke belakang, sehingga roda belakang yang memiliki traksi lebih kuat ke jalan atau ke tanah itu memiliki gaya gesek yang lebih besar, sehingga akselerasinya akan lebih baik. Nomor 3 juga memiliki akselerasi yang lebih baik, seperti halnya nomor 2. Dan nomor 4 memiliki kelebihan dari semuanya. Tetapi untuk sistem yang nomor 4 ini, four-wheel drive, memiliki efisiensi yang lebih rendah. Oke, itulah
video pembelajaran mengenai klasifikasi kendaraan. Jika Anda memiliki saran, pertanyaan, maupun komentar, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.